Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Bindi Kusumajati. Saya berasal dari Sragen dan saya juga dari Universitas 11 Maret Surakarta. Saya berasal dari Prodi D3 Budidaya Ternak dan Fakultas Sekolah Vokasi. Pada kali ini saya bakal mereview artikel yang sudah saya kumpulkan dan saya baca, yang dimana artikelnya ada sebagai berikut. Artikel ini saya cari dari beberapa website, namun yang paling banyak saya pakai itu Google Scholar. Dan untuk artikel yang pertama itu ada karakteristik produktivitas dan pemanfaatan rumput gajah hibrida atau Penistium purpureum dari CV Thailand sebagai hijauan pakan ternak yang dibuat oleh eh, saudara Dadang Suirman dan Iwan Herdiawan dari Universitas Bengkulu. Lalu ada artikel kedua, efektivitas pemanfaatan silase hijauan terhadap performa kambing yang dibuat oleh saudara Muhammad Alfian Pratama dan juga Usman Ali dari Universitas Islam Alam. Dan selanjutnya, artikel yang ketiga, pelatihan pembuatan silase untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa menyediakan makan hijauan saat musim kemarau bagi ternak ruminansia yang dibuat oleh saudara Corbinianus Feribertus Rinka, Rosalind Gulton, Yohana Maria Febriski, Bolin, Maria Tarsisia Luju, Puspita Cahya Ahmadi dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Selanjutnya ada dari artikel keempat, proses pembuatan silase penyediaan hijauan pakan ternak berkualitas dan kontinu sepanjang tahun guna meningkatkan produktivitas ternak ruminansia di Nabire, Papua, yang dibuat oleh saudara Mary C. Simanjuntak, Trijaya Gani Putra, dan Wardana Wahyu Darsono. Mereka berasal dari Universitas Satyawiata Mandala. Untuk selanjutnya dari artikel kelima, analisis potensi pakan untuk pengembangan ternak ruminansia di Provinsi Jawa Timur yang dibuat oleh saudara DNED dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Dan selanjutnya tujuannya saya mereview artikel ini adalah untuk mencari ilmu dan untuk membagikannya sebisa saya. Lalu dari rata-rata artikel yang saya baca ini, yang saya kumpulkan, itu semuanya berkesinambungan dengan pakan ternak, contohnya seperti silase, hijauan, dan juga efektivitas untuk pakan ternak di saat musim kemarau. Dan selanjutnya pembahasan untuk artikel yang pertama. Di sini artikel efektivitas pemanfaatan silase hijauan terhadap performa kambing. Dan untuk permasalahannya itu ketersediaan hijauan pakan berkualitas rendah selama musim kemarau yang sudah saya bilang tadi, serta biaya pakan komersial yang mahal. Peningkatan populasi ternak juga membutuhkan peningkatan ketersediaan dan kualitas pakan. Sebagaimana semakin banyak ternak yang kita butuhkan, maka semakin banyak pakan juga yang kita berikan. Dan untuk mengatasi masalah seperti musim kemarau dan mahalnya biaya pakan komersial, untuk penyelesaiannya kita menggunakan silase yang terbuat dari hijauan lokal seperti rumput gajah, mini, daun ubi kayu, daun gamal, dan lainnya untuk mengawetkan pakan segar. Silase dengan kadar air lebih dari 50% dapat meningkatkan nilai nutrisi. Jadi kurang lebih untuk penyelesaian masalah di atas itu seperti itu. Lalu untuk hasilnya, silase yang diolah dengan baik dapat meningkatkan pertambahan bobot kambing serta menyediakan pakan yang kaya nutrisi dan mudah dicerna, terutama dalam kondisi terbatasnya ketersediaan pakan. Jadi, silase ini bermanfaat untuk mengganti makan komersial yang mungkin mahal dan mengatasi musim kemarau. Dan untuk artikel selanjutnya, karakteristik produktivitas dan pemanfaatan rumput gajah hibrida Penicillium purpureum CV Thailand sebagai hijauan pakan ternak. Dan untuk kasus masalah kali ini, pemenuhan kebutuhan hijauan pakan dengan produktivitas tinggi dan nilai nutrisi yang baik untuk berbagai jenis ternak ruminansia dan non ruminansia. Nah,
Seperti kalau sebelumnya kita memiliki permasalahan di musim kemarau dan mahalnya pakan komersial, pada kali ini kita membutuhkan pakan dengan produktivitas tinggi dan nilai nutrisi yang baik. Dan untuk penyelesaiannya, pemanfaatan rumput gajah hibrida yang memiliki produktivitas tinggi hingga 500 ton per tahun dan cocok untuk berbagai jenis hewan, mau itu ruminansia ataupun non-ruminansia. Rumput ini juga mudah dicerna dan memiliki komposisi nutrisi yang seimbang. Dan pastinya lebih murah daripada pakan komersial. Dan hasilnya, rumput gajah hibrida memberikan pasokan hijauan yang melimpah untuk ternak serta digunakan untuk produksi biofuel. Produktivitas yang tinggi membuatnya efektif sehingga sumber pakan untuk berbagai ternak, baik dalam bentuk cacahan, segar maupun produksi silase. Jadi begitu. Untuk selanjutnya artikel yang ketiga, pelatihan pembuatan silase untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan mahasiswa dalam menyediakan pakan hijauan saat musim kemarau bagi ternak ruminansia. Dan ini masih berkesinambungan dengan dua artikel sebelumnya, karena masih berkaitan dengan pakan ternak. Dan untuk permasalahannya, kesulitan menyediakan pakan hijauan bagi ternak ruminansia selama musim kemarau. Nah, banyak yang belum tahu mungkin para peternak di luar sana bahwa kita bisa menggunakan silase ini menjadi pengganti pakan selama musim kemarau, sebagaimana pastinya rumput-rumputan itu pasti kering dan pastinya biaya pakan komersial pastinya meningkat karena banyaknya kebutuhan dan tidak sesuai dengan supply. Untuk penyelesaiannya, pelatihan membuat silase yang melibatkan sosialisasi, demonstrasi, dan praktik langsung bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengawetkan pakan hujan. Maksudnya pakan hijauan. Dan mungkin setelah di pelatihan pembuatan silase ini, para mahasiswa akan mengembangkan lagi untuk berbagai hal lainnya, atau mungkin juga bisa dibagi kepada para peternak lokal. Dan hasilnya, pengetahuan dan keterampilan mahasiswa meningkat dari 32,67% menjadi 9% setelah pelatihan. Menunjukkan bahwa metode yang digunakan efektif dalam membekali mahasiswa untuk menghadapi tantangan penyediaan pakan di musim kemarau. Jadi, pelatihan ini sangat efektif untuk mahasiswa, yang dimana dapat membekali mereka menghadapi tantangan penyediaan makan untuk hewan atau ternak saat musim kemarau. Dan untuk artikel selanjutnya, artikel yang keempat, proses pembuatan silase penyediaan hijauan pakan ternak berkualitas dan kontinu sepanjang tahun guna meningkatkan produktivitas ternak ruminansia di Nabire, Papua. Kali ini kita mengambil masalah di daerah Nabire, Papua, namun sama seperti kasus sebelumnya, ini saat musim kemarau. Dan permasalahannya, kekurangan pakan selama musim kemarau di Nabire, Papua yang menghambat produktivitas ternak. Selain musim kemarau dapat menghambat kita memberikan pakan pada ternak, ini juga dapat menghambat produktivitas pada ternak. Untuk penyelesaiannya, praktik pembuatan silase sebagai solusi untuk mengawetkan hijauan dan menjamin ketersediaan pakan sepanjang tahun. Sebagaimana mengawetkan hijauan dan menjamin ketersediaan ini bisa dilakukan dengan cara silase dengan menurunkan pH-nya. Silase diproses dengan bimbingan fasilitator untuk menjamin kualitasnya. Jadi, meskipun semua orang bisa melakukan proses bagaimana silase ini bekerja, namun belum pasti semuanya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Terkadang malah menjadi hal yang tidak kita inginkan. Contohnya kegagalan dalam pembuatan silase akan menyebabkan ternak-ternak itu bisa keracunan dan meninggal. Untuk hasilnya, silase yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, terlihat dari sifat organoleptik seperti bau manis dan asam, tekstur yang tidak menggumpal, serta warna hijau cerah tanpa jamur. Jadi, cara mungkin kita tahu silase itu sudah
benar atau tidaknya bisa dilihat dengan cara seperti bau manis dan asam, tekstur yang tidak menggumpal, serta warna hijau cerah tanpa jamur. Dan untuk artikel selanjutnya, artikel yang terakhir, artikel yang kelima, analisis potensi pakan untuk pengembangan ternak ruminansia di Provinsi Jawa Timur. Untuk sebelumnya kita ada di Nabire, Papua, sekarang kita berpindah di Provinsi Jawa Timur. Permasalahannya kali ini adalah, meskipun potensi pakan di Jawa Timur tinggi, terdapat tantangan dalam konservasi sumber daya pakan yang membuat pengembangan ternak ruminansia. Selain pakan kita yang terhambat karena musim kemarau, karena mahalnya pakan komersil, dan juga cara pembuatan pakan silase, ada juga masalah dari konservasi sumber daya pakan yang menghambat pengembangan ternak ruminansia. Untuk penyelesaiannya, analisis terhadap potensi pakan dari sumber alami dan hasil samping pertanian, serta evaluasi daya tampung ternak di wilayah tersebut. Jadi kita bisa melakukan evaluasi daya tampung ternak di setiap daerah, dan juga kita mencari tahu sumber alami dan hasil samping pertanian. Untuk hasilnya, Jawa Timur memiliki potensi pengembangan 977.234 satuan ternak dengan indeks daya dukung pakan sebesar 1,3, namun aspek konservasi pakan masih dianggap kritis. Jadi, mungkin untuk di Provinsi Jawa Timur masih perlu dievaluasi lagi dan perlu dianalisis lagi terhadap potensi pakan dari sumber alami dan hasil samping pertanian. Mungkin itu yang bisa saya berikan kepada semua yang menonton video kali ini. Dan untuk selebihnya saya memberikan esai di blogspot saya yang pastinya sudah aman dari plagiarisme. Sebagai buktinya bisa lihat di slide sebelah ini. Saya sudah melakukan plagiarism check yang saya pakai juga untuk mereview artikel ini. Saya juga sudah membuat esai yang saya akan tampilkan di blogspot saya. Nanti linknya saya akan cantumkan di YouTube. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata, salah informasi, salah tutur saya berbicara, mohon dimaafkan. Saya Benny Kusmanjati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.